Tutus, Ibu Teti Kadi, Ibu Ratnaningsih, semua pernah maksudnya pernah mengalami duduk ya, duduk di parlemen, bahkan masih duduk di parlemen juga. Jadi mungkin kita mau sharing juga tentang bagaimana sih perjalanan menuju ke sana, bagaimana lika-likunya begitu ya. Mungkin dari siapa dulu Bu? Mangga silakan. Dari ujung yang sebelah kanan. Pertanyaannya tentang perjalanan menuju parlemen, pengalaman. Izin Bu Ketua, izin Bu ya. Ibu-ibu yang ada pertanyaan nanti boleh disiapkan, nanti boleh saling tanya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Bu Ketua DPD Jawa Barat, tokoh saya, idola saya. Kemudian ada di samping kiri saya juga tokoh perempuan dari pusat, juga beserta jajaran. Dan adik saya sekarang yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Ketua Kaukus Politik ya, perempuan politik Kabupaten Sumedang. Tentu sebuah kebanggaan buat saya. Kebetulan saya baru 2 periode sebagai anggota dewan, periode dari fraksi Gerindra ya, Gerakan Indonesia Raya, dan alhamdulillah kali ini yang kedua periode saya diberikan kepercayaan oleh partai politik untuk menjadi pimpinan DPRD di Kabupaten Sumedang dan menjadi menjadi perempuan pertama Bu, punya sejarah di Kabupaten Sumedang. Nah inilah yang harus dibanggakan. Kita tidak melihat warna baju Ibu, tetapi kita juga harus menjadi sebuah kebanggaan buat kaum perempuan. Kenapa saya menyampaikan ini? Perlu kiranya ibu-ibu terutama nih, bacaleg yang akan mencalonkan di ajang pemilu tahun 2024. Inilah motivasi yang harus saya sampaikan. Bahwa bagaimana perempuan bisa di tengah-tengah kaum laki-laki. Kita yang pertama mungkin harus hanya 3 Bu, untuk mencapai ke parlemen itu 3 poin yang hari ini kita harus akui. Pertama popularitas, lalu kemudian kapabilitas. Tidak dipungkiri yang ketiga adalah isi tas. Ya Bu, betul nggak Bu? Hari ini masyarakat itu kan sudah jadi paradigma ya, bahwa tanpa cilok dikecapkan mereka tidak akan mencoblos. Itu yang sekarang terjadi, sehingga hal-hal demikianlah yang memang kita juga harus persiapan. Ini berdasarkan dari pengalaman, karena saya pernah gagal di tahun 2009. Jadi sempat saya juga kalah Bu di 2009. Nah baru sukses di 2014 dan melanjutkan lagi di 2019 dan insya Allah akan melanjutkan lagi di tahun 2024. Oke, amin. Di Sumedang masih Bu, di Sumedang. Dan ini tentu pengalaman ini juga yang harus saya sampaikan, saya harus support. Alhamdulillah saya juga diberikan kepercayaan di DPRD sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen dari 9 orang anggota dewan ya yang ada di Kabupaten Sumedang. Kebetulan ada 9 orang di DPRD itu. Dan pengalaman ini tentu ingin berbagi dengan ibu-ibu terutama yang memang membutuhkan pembekalan ya, baik di ilmu politik ataupun di wawasan yang memang selama ini berkecimpung. Ada yang awalnya bukan dari basic politik, ada yang pengusaha, ada juga dari ibu rumah tangga. Nah ini tentu saya sebagai pimpinan di DPRD sebagai perempuannya akan mengajak, mengawal beserta nanti Bu Sonia ya di dalam organisasi KPPI. Bagaimana KPPI punya peran di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah disinilah mungkin wadahnya ya, wadahnya seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang. Bagaimana target capaian 30% akan terpenuhi ketika tahun 2024. Walaupun itu terlepas dari nanti apakah proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Tetapi intinya kita perempuan harus bisa mewarnai di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sumedang.
Bagaimana peran serta perempuan, bagaimana dengan keberanian. Saya sangat salut dengan Ketua Jawa Barat. Begitu lantang, semangat yang sudah diberikan kepada kita semua, memberikan pelajaran kepada saya terutama. Bahwa keberanian beliau memotivasi, mensupport agar kita sebagai kaum perempuan harus bisa berdiri di tengah-tengah kaum laki-laki. Di tengah-tengah kancah politik yang memang hari ini kita harus punya keberpihakan terhadap kaum perempuan. Dan rata-rata mohon maaf Bu Ketua, karena selama ini juga kita harus mengakui ya, karena dari hampir seluruh partai politik prioritas itu tidak ke kaum perempuan. Contoh saja, kami di DPRD ya, ada yang namanya badan anggaran, badan musyawarah. Kebanyakan yang diposisikan di badan anggaran itu adalah kaum laki-laki. Hanya beberapa orang saja, bahkan hanya dari Gerindra kalau yang sekarang. Yang ada di posisi di badan anggaran itu hanya saya dengan Bu Airos dari Gerindra. Jadi hal-hal demikian salah satunya contoh keberpihakan partai politik sendiri terhadap di internalnya sendiri. Jadi bagaimana kita memberikan kepercayaan terhadap partai politik di masing-masing internal partai politiknya. Bagaimana dengan wawasan, bagaimana dengan pemikiran kita bersama terhadap memberikan kepercayaan terhadap kepengurusan di partai politiknya. Dan masih jarang saya kira untuk di Kabupaten Sumedang ketua partai politik dari perempuan belum ada, mungkin Bu Ketua. Jadi salah satunya mungkin kita juga berharap ke depan bahwa ada pemimpin dari partai politik yang bisa menyuarakan paling terdepan suara daripada perempuan. Mungkin itu saja, kita di lain kesempatan kita bisa berbagi ilmu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau menurut Bu Titus berarti ada 3 ya. Bekal untuk menjadi bacalek dan biar jadi. Tadi kapabilitas, popularitas, kapabilitas, dan isi tas. Isi tasnya saya ada lipstick. Kalau Bu Titus gagalnya cuma 1 kali dan sekarang 2 kali sedang sudah dilaksanakan, dan nanti ke depan jangan sedih Bu, saya 4 kali gagal. Jadi bukan gagal tapi sukses yang tertunda. Anggap aja itu hobi 5 tahun sekali. Gitu ya. Oke baik, itu tadi dari Bu Titus. Dan sekarang mungkin dari Ibu Teti Kadi, mangga silahkan. Hatur nuhun. Aduh Bu Titus 2 kali DPRD, kalau saya bilang mah harusnya naik kelas ke provinsi Bu. Jangan diam aja di sini. Ya ini kira-kira apa yang disampaikan Bu Titus itu betul-betul mudah-mudahan menjadi inspirasi daripada teman-teman semua kader-kader perempuan kita, khususnya juga yang hari ini dilantik resmi menjadi pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Juga sekali lagi Bu Sonia, selamat ya Bu ya. Oke. Jadi bagaimana kira-kira kita mengokohkan keterwakilan perempuan kita di dalam dinamika pemilu dan juga menghadapi pemilihan serentak 2024. Ini tidak mudah. Kalau tadi disampaikan bahwa undang-undang pemilu mewajibkan minimal mengajukan 30% keterwakilan perempuan. Nah, kira-kira apakah memang nantinya akan berubah undang-undang ini? Rasanya tidak mungkin Bu Titus. Kita sudah sepakat bahwa nanti pemilihan umum itu terbuka. Ya, jadi betul-betul tidak lagi tertutup. Saya mengalami pada saatnya pemilu tertutup karena saya terus terang 17 tahun jadi anggota legislatif. 97 99 terus reformasi waktu itu 99 2004 2009 terus saya naik kelas ke DPR RI, itu pun dipaksa oleh ketua partai saya. Bu Teti bosen ningali Bu Teti di Jawa Barat terus katanya gitu kan. Nah jadi akhirnya saya diminta untuk berangkat ke tingkat pusat. Ya alhamdulillah 5 tahun lah di sana, cukup memberikan satu pembelajaran dan pengalaman ya. Nah jadi kalau kita misalnya situasi sekarang, kalau kita berdiri sendiri, kata Bu Sonia tadi, 1 lidi berdiri sendiri nggak akan mungkin sukses kalau tidak ada supporting dari teman-temannya. Contoh, Ibu Titus dari Gerindra tentunya punya teman calon untuk tingkat pusat, betul? Nah,
tandem katanya. Jadi tandem antara calon untuk tingkat pusat, calon tingkat provinsi, dan calon tingkat kabupaten kota. Bagus kalau semuanya perempuan. Saya sudah pernah merancang ini di dalam kegiatan kami di Partai Golkar, namanya Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Saya membuat rencana kegiatan itu Desa Dasakarya. Jadi setiap desa kita punya 10 orang pada saat itu. Nah, nanti misalnya Ibu Sonia misalnya menjadi calon di DPRD Kabupaten Sumedang, lalu misalnya Ibu Titus misalnya, mungkin satu partai ya biasanya ya. Nah, tapi ternyata ibu-ibu di daerah juga kadang-kadang memilih yang kira-kira cuannya gede. Ya enggak? Nah, jadi saya mah hoyong milih nu Bapak eta anu beunghar katanya gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi mestinya kompakan nih perempuan gitu. Tapi pada kenyataannya yang perempuan juga kadang-kadang belum tentu memilih partnernya yang perempuan juga. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi harus ada kesepakatan di lintas partainya, di partainya, dan juga tapi nggak mungkin lintas partai ya, karena kita harus memenangkan suara di partai kita. Nah, ini adalah salah satu yang pernah saya rencanakan tetapi tidak bisa berjalan karena contoh begini, yang calon kabupaten kota itu biasanya yang paling dekat dengan konstituen. Nah, jadi supaya tidak direbut konstituen kita oleh teman yang lain, kita semacam membuat apa ya Bu ya, kesepakatan di dalam partai bahwa ini adalah tim kita. Yang waktu itu mestinya kita naik langsung ke internet lah ibaratnya dengan password khusus gitu. Tapi ternyata agak sulit banget. Nah, mengatasi kesulitan di lapangan. Tadi Ibu bilang, nah entah isi tas ya. Sebetulnya ada cara yang sekarang saya lihat ibu-ibu ini sangat pandai untuk membuat TikTok, membuat konten-konten dan sebagainya. Cobalah mulai dari sekarang atau mungkin sudah terjadi, kita maksimalkan penampilan ibu-ibu di dalam Instagramnya, di Facebooknya, di TikToknya, di podcastnya dan sebagainya. Karena apa? Ini murah biayanya. Saya pernah mencoba waktu itu dengan advertising FB. Jadi kita bayar 50.000 Bu, 50.000 rupiah seminggu sekali. Nah, Ibu ngomong apa? Kalau saya dulu nyanyi, saya nyanyi yang kira-kira pada detik kesekian saya berhenti nyanyi lalu saya ngomong. Di situ itu bisa kita naikkan menjadi sebuah campaign. Kita bayar 50.000 sebulan itu ternyata saya bilang saya mau masuk di kecamatan 3 kecamatan dulu deh gitu kan. Saya mau masuk pada pemilih yang mengenal TTKD yang umurnya perempuan 55 ke atas misalnya gitu. Itu bisa diorder. Jadi sejauh mana kita merencanakan konten itu, ibu-ibu rencanakan apa yang menjadi target, bagaimana kami berkomunikasi dengan ibu-ibu yang seusia kita atau remaja yang seusia anak-anak kita. Apa yang bisa kita rencanakan di situ. Nah ini ya ibaratnya kalau misalnya Instagramnya sudah oke sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya masih berat itu bisa dengan advertising FB-nya. Kira-kira begitu. Nah jadi ini pun juga kalau kami waktu yang lalu pernah dibuatkan semacam media khusus untuk seluruh anggota partai kami. Jadi dari pusat mengadakan satu kegiatan kita semua syuting. Jadi masing-masing dengan nomornya, tapi tentunya dengan nomor partainya yang diutamakan. Nah di situ kita mengadakan syuting masing-masing diberi kesempatan per dapil per calon. Kira-kira gitu Bu. Jadi memang media komunikasi di internet ini memang sebetulnya sangat-sangat strategis. Tinggal kita cari contohnya, jangan hanya berpose cantik-cantik doang tapi tidak ada misi gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ini bisa ibu-ibu rencanakan dari sekarang. Kemudian juga jangan saling ngomongin orang deh, pokoknya kita yang positif-positif aja. Jadi kalau ibu-ibu di sini punya teman anggota partai politik misalnya sejumlah berapa, itu tiap hari aja kontennya dibeda-bedakan. Jadi untuk menaikkan posisi partai, kemudian juga setiap calon anggota dewannya bisa juga menampilkan diri sendiri gitu. Jadi berkesinambungan. Kalau kita punya topik belum terlalu padat ya, kita bisa minta tolong teman-teman
sejawat teman-teman separtai politiknya, kira-kira gitu. Ini gambaran saya untuk meminimaliskan, karena tadi non isi kantong, isi cicis, isi tas. Nah, jadi ibaratnya begitu. Jadi aktivitas itu memang betul-betul harus kita rencanakan secara baik. Per hari ini, per minggu depan, per bulan depan itu harus kita rancang. Jadi mendekati DCS, mendekati DCT itu harus sudah betul-betul kita prepare. Jangan lupa bahwa media-media ini memang kita lihat. Anak saya bisa melihat misalnya sekarang gini, ada pejabat yang sudah sampai sekian juta follower, dia cek ternyata apa cing, mayar. Jadi yang followernya itu adalah robot Bu. Nah jadi belum tentu bahwa yang jutaan itu punya pemilih menjadi pemilih kita. Usahakan bahwa ini adalah real pemilih kita. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ini ada sebuah gambaran bagaimana kita meminimize kekuatan kantong kita, dan yang penting adalah juga lihat kondisi daripada peta politik di daerah masing-masing. Kemarin misalnya dari kecamatan, di sini berapa dapil Bu? 6 dapil, 26 kecamatan. Nah, dari 6 dapil ini sendiri misalnya kemarin calonnya dari Gerindra 1 atau 2 orang. Nah, terus udah gitu kita lihat, waduh, lamun 2 udah jadi anggota dewan, saya di mana gitu. Jadi nggak usah kecut, nggak usah minder. Karena ini pun juga saya alami pada saatnya saya menata para calon untuk DPR RI dari seluruh Indonesia. Setiap figur yang sudah pernah DPRD provinsi 2 kali saya tarik untuk menjadi tingkat pusat. Sudah mereka mengikuti jurkam tingkat pusat. Begitu dari DCS tiba-tiba ngalih. Loh kenapa nggak jadi ke pusat, saya bilang gitu. Enggak lah Bu, soalnya Bapak itu udah pasti incumbent itu menang. Nah ini yang kadang-kadang di tengah jalan membuat kita menjadi ciut gitu kan. Sebetulnya nggak usah takut karena incumbent pasti punya relasi yang lebih banyak karena mereka juga punya dana-dana aspirasi kalau ke daerah. Kita juga nggak ada salahnya, kita tetap jalan. Siapa tahu incumbent suaranya gede, kita juga kebagian menjadi suara berikutnya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan takut. Kalau ada incumbent, aduh Bapak Eta mah pengusaha, pokoknya mah beunghar pisan, nggak usah takut. Karena dia akan berusaha untuk melebarkan suara. Kita yang misalnya baru berapa ribu tetapi ada limpahan suara dari suara partainya. Jadi ingat bahwa teman-teman kita perdapil 3 atau 4 perempuan perdapil dari masing-masing partai itu harus masing-masing tetap semangat. Jangan menjadi joki, ngerti nggak joki? Joki teh seolah-olah gitu, pura-pura hanya untuk menentukan 30% perempuan diambillah sekretaris atau siapa gitu, padahal dia tidak berbuat apapun. Ini sayang banget. Jadi jangan sampai terjadi, kita ikuti dah, kita lihat, waduh ternyata kurang perempuan, kita tarik teman-teman perempuan yang kira-kira bisa memberikan suara untuk masing-masing partainya. Kira-kira itu sedikit ya, dari saya. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Teti. Berarti main medsos ya, itu bisa meminimalis isi tas ya. Gimana menurut Bu Rat? Silakan Bu. Baik, saya akan mencoba ya. Saya tadi mengamati apa yang kata Bu Titus. Mungkin dia berbicara bagaimana di lembaga legislatif. Kemudian Bu Teti pun persiapan motivasi. Tapi saya akan berbicara lain daripada mereka. Karena saya melihat ya, selama ini perempuan-perempuan yang sudah berjuang ada di legislatif itu, kadang-kadang mereka belum care pada perempuan juga. Punten ini ya, ini ada satu kenyataan. Karena mereka pertama satu itu. Keduanya mereka sangat terikat oleh partai politiknya. Begitu kadang-kadang. Terus yang selanjutnya, kita nggak heran ketika masalah-masalah perempuan itu terus seperti gunung es. Hampir meledak begitu seperti itu. Stunting, KDRT, kemudian kekerasan pada perempuan ya, perjualan beli perempuan, itu gak selesai-selesai. Dan itu memang menimpa perempuan. Lalu saya berpikir bagaimana caranya sekarang itu. Menciptakan atau mungkin mendorong, memberi motivasi bahwa teman-teman nanti yang akan duduk legislatif itu tolong jangan lupa kacang pada kulitnya.
Mereka punya kewajiban untuk siapa sih? Yaitu minimal untuk perempuan juga dong sama anak. Nah ini yang membuat pikiran saya terus. Karena saya berpikir ya saat berbicara, kemudian juga saya pernah mengalami begitu. Ketika DPD KPP Jawa Barat sendiri ya, saya merasakan begitu. Banyak teman-teman yang ada di legislatif, di anggota DPRD, di praksi, betul tidak menjadi praksi. Tapi kenapa sulit sih memperjuangkan untuk kegerakan KPPI sendiri? Nah itu kadang mengapa mereka itu. Sementara tugas kewajiban mereka kan tahu bahwa gerakan kita, visi kita, misi kita, kemudian kewajiban kita tertuang sangat jelas. Nah ini ada apa sebenarnya? Dan ini jadi karena saya berbicara sebagai ketua KPPI ya, yang saya bertanggung jawab sekarang itu betul-betul bahwa ketika 30% kuota perempuan tercapai, buat apa hanya perempuan, tidak pernah peduli perempuan lagi. Ini menurut saya Bu Tati punten ya, karena ini juga mungkin Bu Tati juga tidak demikian, tidak pernah tercapai. Nah ini ada apa sebenarnya ibu-ibu sekalian? Jadi kita mulai dari awal sekarang itu, bahwa Kampus Perempuan Politik ini adalah miniatur komisi ibu-ibu sekalian. Kita dari partai-partai politik, memang dari KPP berpikir bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah perempuan. Kan yang terikat kita tuh pada walaupun kita memang diberi rekomendasi oleh partai politik. Enggak bedanya ketika sudah jadi kita nanti itu. Kita akan bergabung di komisi, betul tidak? Nah ini jangan lupa. Malah nanti kalau sudah di komisi, kita lupa nanti kadang-kadang itu. Mereka kembali kepada pasukan masing-masing. Satu itu yang saya kadang-kadang sayangkan. Nah, jadi kebetulan saya adalah ketua Puspa Jawa Barat, juga saya adalah ketua partisipasi perempuan ya untuk perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Ini masalah-masalah sangat banyak ibu-ibu sekalian. Jadi saya mohon sekali lagi, teman-teman sekarang itu yang akan bermain di 2024, saya kembali menjadi motivator, kadang-kadang juga provokator, nggak jadi masalah bagi saya. Saya ingatkan kembali bahwa tugas kita ada di sana itu ada tugas tanggung jawab yang berat. Untuk siapa? Memperjuangkan perempuan dan anak. Yang sekarang itu bayangkan, saya sangat terjun dengan DP3 AKB Jawa Barat yang kemarin mengeluh pada saya Bu Tati. Anggaran setiap tahun itu dikurangi. Padahal mereka itu adalah apa? Di sana leading sektornya perempuan dan anak. Kemana ini? Jadi saya heran teman-teman. Tadi Ibu Tutus mengatakan di Banggar itu sulit sekali. Enggak begitu juga kan. Kalau suara perempuan nampaknya di DPD itu ikut berbicara tiap-tiap komisi, kenapa tidak sih? Terutama di komisi 5 kalau di DPR Jawa Barat Bu Tati itu. Tapi saya heran. Dan terakhir ada masalah yang sangat melukai perasaan saya. Karena apa? Saya lahir dari dunia pendidikan. Terus terang aja. Saya sebagai dosen segala macam, ketika anggaran kemarin turun sampai 70 triliun, punten. Sampai tidak terserap ini apa? Yang namanya BPMU untuk honor guru honorer. Ya, kemudian untuk hal-hal yang sangat bersifat untuk pendidikan itu banyak sekolah yang memang tidak masuk untuk menerima anggaran BPMU. Kenapa? SIPD itu. Sistem informasi itu yang nampaknya menyulitkan. Itu yang dikatakan tadi bahwa kita teknologi, iya teknologi, tapi sumber daya manusianya itu masih belum mampu, belum siap. Ini yang saya pikirkan sekarang itu. Makanya saya menginginkan ketika ibu-ibu nanti duduk di lembaga legislatif, tolong isi dulu itu kemampuan, ya, baik teknologi, betul tidak? Masalah-masalah pinter kampanye itu saya pikir itu maju terus sejalan, ya. Jangan sampai kita duduk di sana kita juga tidak melek teknologi, enggak, betul tidak? Nah ini mesti kemampuan kita tuh betul-betul. Zaman kita sudah berubah sekarang itu. Kita ingin merebut milenial, teman anak-anak yang namanya saya sekarang ajari SMA SMK itu lebih hebat main gadgetnya daripada kita sendiri. Ini tolong kita belajar dari mereka. Jadi kita jangan bernafsu ingin duduk di sana, tapi kita tidak pernah menguasai kemampuan apapun, terutama teknologi. Jadi ketika orang-orang dinas sekarang itu ada beasiswa, terus mereka belajar sampai S3,
termasuk saya ya punya beasiswa begitu. Ya, tapi kadang-kadang nanti berhadapan dengan teman-teman dari anggota DPRD perempuan yang memang tidak melek teknologi, pendidikannya juga kurang, hanya mengandalkan isi tas. Betul tidak tadi? Kita mengamanai politik seperti itu, mau apa kita itu di sana? Sekali lagi mau apa kita di sana? Jadi saya memang di sini berbicara kapasitas saya sebagai ketua KPPI yang nampaknya memiliki tanggung jawab yang betul-betul harus mendongkrak perempuan ada di parlemen, sementara itu juga mendongkrak kapasitas kualitasnya begitu. Agar apa? Perempuan benar-benar lah kerasa manfaatnya nanti itu oleh masyarakat, terutama masyarakat perempuan dan anak itu sendiri. Itu ya. Karena kalau dalam kampanye saya kira mereka sudah pala pinter lah. Karena mereka terus-terus apalagi yang juga 3, 4, 5 kali begitu. Walaupun Ibu Tati mengatakan, saya teman-teman saya ada ketua-ketua DPC KPPI kabupaten kota itu sudah 3 kali. Terus aja ada di kota kabupatennya Bu Tati. Mereka tidak pernah berani masuk ke Jawa Barat. Karena takut tadi. Nah, ini juga pekerjaan saya untuk terus memberikan motivasi. Ya, apalagi mereka tidak pernah berani masuk ke DPRI. Jarang itu yang berani. Karena ketakutan yang terdahulu. Jadi inilah mungkin teman-teman, ayo bersama-sama ya. Karena tugas kita itu bukan hanya mengejar target, bukan. Tapi bagaimana kita menyamaratakan motivasi kita, kualitas kita, kemampuan kita. Kemudian kita tuh memang bisa berdaya guna untuk semuanya. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak akan pernah berhenti berbicara ini di setiap saat. Ya, jadi yang terakhir juga tolong ya, target untuk legislatif itu, kursi legislatif itu sangat terbatas. Betul tidak kan? Sangat-sangat terbatas. Ada ruang-ruang untuk kita itu, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif kan? Kemudian juga sebagai orang-orang yang memang bermasyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya ibu-ibu PKK lah itu. Jangan disepelekan mereka itu. Mereka tuh sangat-sangat membantu itu perempuan-perempuan. Posyandu dan lain-lain. Saya apresiasi mereka. Daripada teman-teman yang jadi anggota legislatif tidak dapat turun. Bu Tati. Tolong ya. Jadi saya akan mengingatkan itu terus-terusan. Alangkah bagusnya kalau kita sebagai anggota DPRD, kita betul-betul menjadi seorang wakil rakyat yang namanya betul-betul membela rakyat. Itu yang saya inginkan. Dan juga Ibu Sonia, sekali lagi, Bu Sonia sudah mengalami sebagai kandidat untuk kepala daerah. Saya memang di sini mendorong semua teman-teman. Jangan takut. Yuk kita calonkan. Ketika nanti pemilihan umum pemilihan umum ini 2024 sudah selesai, mungkin pilkada sekarang itu akan langsung. Yang tidak menang segala macam, ayo kita berlomba-lomba ikut menjadi istilahnya kandidat untuk pilkada. Siapa tahu karena Allah itu memiliki takdir sendiri-sendiri ibu-ibu sekalian. Jangan takut. Ya, jadi sekali lagi tugas saya hanya memberikan sebagai motivator. Ya. Fasilitator dan juga mungkin tadi apa? Provokator. Provokator seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Bu Ratna, kita ketika mau jadi bacaleg atau mau caleg itu harus menjadi perempuan yang lebih peka, lebih tahu tujuan kita, goals kita apa. Ternyata masih banyak hal-hal yang memang sekarang belum tercover. Mungkin karena memang 30% itu belum terpenuhi, jadi mungkin ada kesulitan juga ya Bu Titus ya, ketika memang harus memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga ingin memperjuangkan bagaimana perempuan-perempuan itu memiliki itu haknya ya, hak dan kewajibannya yang setara dengan laki-laki gitu ya. Dan mungkin juga karena memang ya perempuan kan lebih suka laki-laki ya. Ya pasti lebih suka lawan jenis kan. Kalau Bu Tuti lawan jenis kan? Oh iya, suka sama saya. Tuh, coba najis. Oke, Bangga Bu Sonia, silakan. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali ya, barusan sudah kita dengar pendapat dari Ibu Titus yang berbicara tentang kapasitas, popularitas dan isitas dari Ibu Teti tentang bagaimana cara meningkatkan elektabilitas melalui digital marketing atau Facebook Ad biasanya Bu ya. Dari Bu Ratna juga tadi jadi motivator dan provokator gitu.
Memang Dan sekaligus investor nanti, tenang aja. ya, Gitu. betul. Dan Ibu Ratna ini, Bu Ketua ini luar biasa sekali dalam memberikan motivasi-motivasi bukan hanya di kepada perempuan-perempuan Indonesia di kalangan KPPI, tapi mungkin beliau udah tingkat nasional nih, Ibu ini motivatornya. Terus tadi tentang ketimpangan anggaran dan lain sebagainya. Nanti Dr. Ratna juga mungkin akan berbicara, dia sebagai pengurus pusat di KPPG dari bidang kesehatan ya Bu. Jadi kita lengkap nih. Ada pimpinan dewan, ada Ibu Teti Kadi juga yang beliau juga pernah di provinsi, pernah di DPR RI, Ibu Ratna juga di provinsi, Ibu Ratna Ningsi, Ibu Dr. Ratna Kusuma. Dan saya mungkin di sini ingin berbicara yang sedikit berbeda tapi hampir sama tentang perempuan, politik dan ekonomi. Mungkin ya, karena semua yang kita bicarakan, kita sebagai perempuan politik, kita nyaleg, kita berkiprah ingin melakukan sesuatu pada masyarakat tidak lepas daripada ekonomi. Jadi bagaimana caranya perempuan, terutama perempuan politik, itu bisa mempunyai ketahanan pangan, bisa mempunyai ketahanan ekonomi. Ya, ketahanan ekonomi di keluarganya. Jadi jangan hanya minta saja sama suami, nanti suaminya komplain, wah katanya uang gue habis sama lo nih dipakai kampanye terus. Nah jadi kita harus mempunyai kemandirian pangan, termasuk tadi kaitan juga dengan isi tas. Memang yang namanya politik kita tidak bisa terlepas dari uang ya Bu ya. Bukan berarti kita memerlukan uang untuk money politik atau untuk membeli suara, tetapi semua itu butuh kos politik. Kita sosialisasi datang ke masyarakat, kita perlu biaya. Kita juga membuat atribut segala macam, baliho, spanduk dan sebagainya, dan mungkin kita bisa disederhanakan sekarang dengan digital marketing, tetap harus ada bayar juga ya Bu ya. Kemudian segala sesuatu dari mulai rekrutmen saksi segala macam itu juga memerlukan biaya. Jadi bagaimana caranya perempuan supaya kreatif, perempuan supaya mandiri, bisa mempunyai ketahanan ekonomi sendiri, perempuan itu harus bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang ada pada lingkungannya, di antara lingkungan kearifan lokalnya bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan uang. Itu salah satu cara yang sudah saya lakukan, bahwa banyak di daerah kita terutama ibu-ibu ya, pekarangan-pekarangan yang menganggur, banyak plastik-plastik yang kadang dibuang atau dibakar, itu bisa kita manfaatkan. Plastik bekas minyak goreng itu bisa kita isi tanah, nanti kita ada lagi nyambal nih, bijinya dimasukin ke situ, bisa jadi cabai atau tomat atau apa gitu ya. Nah ini saya buktikan dalam salah satu kampanye saya membina sebuah desa. Pada waktu itu saya kasih ibu-ibu masing-masing 20 biji polybag. Mereka bingung, ngapain Bu orang lain bagi uang, katanya ini bagi polybag. Nah ini adalah sumber uang, saya bilang. Tapi kita berproses, kita jangan mau terima uang seketika, habis seketika dan tidak ada bekasnya. Tetapi kalau kita berikan program, kita berikan sistem pembelajaran kemandirian pangan kepada mereka, mereka itu akan merasakan bagaimana proses untuk mencari sampai mendapat uang itu. Bagaimana mereka menikmati nanti hasil yang mereka kerjakan dengan sendirinya. Saya suruh isi tanah mah ada mau belinya kurah-koreh di pekarangan bisa gitu ya. Saya kasih bibit. Waktu itu bibit cabai cengek. Saya kasih pupuk. Cara penanamannya adalah seperti ini. Ibu kalau tidak punya tanah, simpan di depan halaman atau bikin paranggong lah kata orang Sunda mah ya, kayak seperti itu. Nah terus mereka nurut, bibitnya dipelakeun Bu tos jantan sakit, iya sok aja terus saya bilang. Kemudian setelah kurang lebih 3 bulan lebih berbuah si cengek tersebut ya, berbuah. Setelah berbuah nanti dipanennya rame-rame bareng-bareng, kalau mau dipakai 1-2 buat nyambal boleh. Nah setelah itu akhirnya dipanen bareng-bareng, dikumpulkanlah di Ibu RW, ternyata jadi banyak. Nah kemudian beledug harga cengek teh naik. Bahal kan sampai harga sekitar 70.000 pada waktu itu per kilo. Nah Bu sok ayeuna ical ke pasar induk. Setelah itu mereka jual, hasilnya dikumpulkan di Ibu RW tersebut jadi uang. Kalau tidak salah pada waktu itu sekitar 15 jutaan. Itu di daerah Tanjung Sari binaan saya. Jadi ini real, yang saya ceritakan real, bukan cerita atau teori ya. 15 jutaan. Nah sekarang digimanain Bu? Ini bukan uang saya. Ini adalah uang ibu-ibu semua. Daripada pinjam ke MBK atau Bank Emok yang sekarang sangat memasyarakat, ini adalah cara untuk meretas Bank Emok. Kalau ibu-ibu bisa pinjam ke Bu RW, ngapain harus ke Bank Emok? Harus bayar bunga tinggi tanpa ibu sadari. Kadang-kadang perilakunya juga tidak manusiawi. Caranya bagus dengan cara
berjanji kata apa ya, saya juga nggak tahu, berjanji harus datang tepat waktu. Coba terapkan itu dalam dukungan pada kita gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah kemandirian pangan di daerah itu mulai berkembang. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, kemudian hal lain juga saya selalu berprinsip di sekitar kita adalah uang. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan kearifan lokal yang ada. Banyak limbah-limbah plastik, limbah-limbah kayu. Apabila kita berpikir kreatif, apabila kitanya punya inovatif, itu akan menjadi pundi-pundi uang nantinya. Dan dari dana-dana tersebut setidaknya oleh kita para perempuan yang mau maju di calon legislatif itu bisa dijadikan penunjang untuk biaya. Selain itu juga kita sudah mempunyai binaan-binaan masyarakat yang tentunya karena mereka dibimbing oleh kita, dibina oleh kita, dijamin itu adalah konstituen kita. Kita bisa klaim mereka konstituen kita. Karena pasti ingat, oh iya, saya sudah dibimbing sama Ibu Sonia misalnya tentang pemanfaatan pekarangan seperti ini, mereka akan ingat. Dan itu saya suruh terapkan lagi ke yang lain, Dan kalau misalnya ada ibu yang penasaran mau survei, boleh ke rumah saya. Atau yang Bu Cucu mungkin pernah ke rumah saya, Bu Cucu. Di rumah saya itu banyak plastik-plastik bekas yang diisi tanah dan ditanami benih tomat. Mungkin sekarang ada sekitar 5.000 pohon tomat. Sehingga kalau 5.000 satu pohon itu bisa 2 kilo, kalau 5.000 mungkin bisa ada sekitar 1 ton ya. Ya, kali sekarang 5.000 udah berapa tuh, udah 50 juta mungkin kalau kita hitung. Itu dari pekerjaan iseng yang tidak terlalu banyak makan waktu dan biaya. Nah itu. Nah kemudian tadi kaitan dengan ekonomi ya, dengan perempuan politik, bahwa seorang perempuan itu terlepas antara perempuan sebagai personal dan perempuan sebagai humanis atau sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai personal, perempuan tentunya tidak bisa lepas dari kodratnya dia sebagai wanita. Bahwa sebagai wanita dia tetap menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, seorang istri untuk suaminya, dan peran perempuan sebagai masyarakat, dia pun harus bisa turut andil di masyarakat tersebut. Jadi ketika kita ada, kita harus bisa memberikan kepada masyarakat di sekitar kita. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungannya. Jadi keberadaan kita jangan hanya menjadi patung saja atau menjadi manganda kata orang Sunda ya, tetapi keberadaan kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu adalah kuncinya. Kemudian sebagai perempuan juga kita harus tetap menjaga etika, martabat, menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik gitu ya. Karena apa? Perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila baik suatu perempuan di kaum tersebut, maka baiklah kaum tersebut atau negara tersebut. Tetapi apabila kaum perempuannya hancur, maka hancurlah negara tersebut. Jadi kita jangan menjadi penghancur negara atau penghancur bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan mempunyai mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Kita harus bisa menjaga nama baik kita, harga diri kita, harga diri keluarga. Kita sebagai perempuan politik yang berkiprah di masyarakat juga kita harus bisa membawa diri kita sebagai panutan dari orang lain, di depan orang lain, bukan sebaliknya. Itu yang harus tetap kita jaga. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keidean juga ya tuh ketahanan pangan. Bu ada 100 tumbak boleh mungkin ada itunya polybagnya barangkali bisa dikirim Bu buat tahun depan mungkin ya. Tadi kan berapa 20 goodie bag dikali berapa 100 orang. 450 orang kali 20 polybag 15 juta tahun berapa? Sekarang 100.000 sekilo. Lumayan lah Bu Entang yuk. Kanggo bekal ya gitu. Dan balik lagi bahwa memang perempuan harus dengan kodratnya. Tadi kan harus bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya dan menjadi istri untuk suami-suaminya. Oh enggak ya satu. Ibu-ibunya udah ngantuk nggak ada yang langsung komen. Tadi maka saya bilang Ibu Sonia Sugiono langsung pada komen. Ya, udah pada ngantuk kali ya. Oke, berarti satu lagi Ibu Ratna Kusuma, betul ya Bu ya. Nah ini satu lagi mungkin akan memberikan satu buah pemaparan atau pengalaman. Mangga Ibu di haturanan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi saya nggak tahu kalau diminta duduk di depan. Tanpa pola aku mau ngomong apa ini ya. Lainnya soalnya udah hebat-hebat semua.
sudah jadi caleg-caleg semua, jadi anggota-anggota parlemen semua. Saya tuh nggak pernah loh Bu. Saya cuma pengamat, kebetulan saya adalah di KPPG Pusat memegang bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat. Kebetulan saya juga salah satu ketua di WSI. Dan saya kenal dengan Bu Sinia karena saya ketua dari Lion Group Internasional, beliau adalah anggotanya. Jadi saya udah beberapa kali ngadakan baksos di Sumedang pada saat ada banjir bandang dan longsor, ya Bu ya. Jadi 2 kali saya pernah mengadakan baksos di sini atas nama Lion Internasional. Karena saya sebagai presidennya, pas ketemu dengan Bu Sonia, Bu ada banjir, oke. 1 hari besok langsung datang. Bu ada longsor, oke. Jadi dengan beliau-beliau ini anggota Lion semua waktu itu. Saya hanya mengamati di KPPG Pusat, itu hanya sebagai pengamat. Saya melihat bahwa kesehatan wanita tuh harus benar-benar prima dibanding laki-laki. Karena sekarang perempuan itu pimpinan mencari nafkah iya, sebagai produk anak iya, produk keberhasilan keluarga iya, pemegang keuangan keluarga supaya tenang juga iya. Jadi perempuan itu adalah semua bidang harus bisa dipakai. Jadi perempuan itu harus sehat. Saya selama ini kebetulan saya di RSPAD Gatot Subroto Bu, saya pegang THT. Selama mengadakan kontrol-kontrol calon-calon anggota legislatif, perempuan rata-rata tidak sehat dibanding laki-laki. Kenapa? Karena perempuan waktunya habis untuk keluarga. Anak-anak harus sehat, sisanya untuk saya saja. Anak-anak dikasih susu, bapaknya kasih susu, mau double-double. Aku nanti kalau ada sisa saja. Anak-anak dikasih sangu-sangu, kalau nggak ada aku tak ngirit-ngirit ngejual ini, ngejual itu. Kapan sehatnya kalau kayak gitu? 1 dibanding 3, 3 perempuan 1 laki-laki untuk Indonesia sekarang. Jadi kalau sebagai calon legislatif, rangkullah perempuan, pasti berhasil dibanding rangkul laki-laki. Rangkul perempuan 3 banding 1 loh ibu-ibu. Kalau kita pegang perempuan 3 itu sudah pasti sukses. Caranya, kemarin saya diajari bocoran dari Kang Emil. Ini ibu-ibu nih kalau mau bergerak benar, semua laki-laki itu kalah loh. Buatlah kegiatan sosial dalam lingkup ibu-ibu rumah tangga aja. Ibu-ibu PAUD aja. Diberikan makanan sehat, diberikan pengetahuan politik, dirangkul bagaimana berbusana yang baik, bagaimana anak-anaknya sehat, itu pasti akan lebih menang daripada laki-laki. Laki-laki nggak mungkin Bu makannya itu ya tahu 1, tempe 1, telur 1 tiap hari. Laki-laki tuh nggak mungkin ngomong kayak gitu. Tapi kalau perempuan tuh luas banget. Bu susunya udah diminum, anak-anak udah dikasih, anak-anak udah bersih, udah sehat. Hatinya itu perempuan tuh nggak berkhianat loh dibanding laki-laki. Perempuan tuh fanatik. Kalau saya milih ibu itu, buat dikasih berapapun saya nggak mau. Bener loh ibu di lapangan. Saya pernah nyoba, Bu nanti milih yang gambarnya cantik-cantik. Enggak Bu, yang selalu datang ke rumah saya itu ibu yang itu loh, yang gendut itu gambarnya. Yang lain saya tanya sama. Berarti mereka itu benar-benar fanatik kalau sudah masuk ke hatinya. Ada orang baru nggak peduli. Ada uang berapapun mereka nggak peduli. Makanya satu saya pesan-pesan pada ibu-ibu. Rangkul ibu-ibu, Anda pasti berhasil. Yakin 1 banding 3 loh Bu. Kalau 3 gitu kita ambil, nggak mungkin bapak-bapak masuk ke sini loh. Nggak mungkin. Ini udah menjelang 1 banding 4. Udah bergeser ke situ kelahirannya. Asal lahir perempuan di rumah sakit itu terus. Kapan nggak laki-laki? Seminggu tuh pernah perempuan semua. Jadi kita pegang aja perempuan. Nggak usah pegang laki-laki itu, pasti berhasil. Itu nasihat terakhir saya dan jaga kesehatan yang baik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya benar, berarti memang ini udah lengkap banget ya. Yang pasti kita harus sehat. Ya Bu, sehat jiwa, raga, materi, moral, semua material, jasmani, rohani. Ya pokoknya kita harus sehat karena perempuan zaman sekarang itu bukan lagi sekedar perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk, tapi tulang punggung, tulang rawan,
tulang iga, tulang taleng terakhir ya. Aduh, susah jadi perempuan Bu, berat lah, apalagi berat badan lagi naik ini mah engap gitu kan. Oke, berat jadi perempuan, tapi jadi perempuan itu membahagiakan ya, karena kita nggak bisa menolak takdir kita karena kita memang ditakdirkan untuk jadi perempuan ya. Tapi benar ya Bu Ratna, gimana kalau kita bikin gerakan anti nyoblos laki-laki gitu ya? Benar kan? Oh, salah ya. Jadi perempuan semua nyoblos perempuan udah bebas gitu ya. Ya, perempuan nyoblos perempuan di situnya kan. Berarti nggak boleh nyoblos laki-laki gitu. Oh ya, jangan. Coblos perempuan gitu kan. Coblos perempuan. Nah, laki-laki perempuan coblos laki-laki coblos laki-laki lagi. Coblos perempuan. Itu gerakan itu ya. Jadi nanti dicetuskannya itu. Baik, ibu-ibu yang di depan sudah berbicara, adakah ada yang akan bertanya? Kita buka 1, 2, 3, udah 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya ini sepertinya itu bukan lagi di ranah untuk segini orang mendengarkan paparan barusan. Ini seolah-olah ini saya di gedung besar. Dan berbicara adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Karena menurut saya ketika saya menyimak tadi dari mulai Ibu Titus, Ibu Teti Kadi, Bunda, dan yang lainnya itu, ini sepertinya itu saling melengkapi. Kalau tadi ada 3 item, ini ada tambah lagi dengan Bunda, tambah lagi nih, sepertinya sempurna gitu. Sempurna. Jadi kalau seperti itu pasti menang perempuan itu. Ketika ada popularitas, tadinya elektabilitas, sama isi tasnya juga banyak penuh gitu ya. Tambah lagi dia melek IT. Kata Bunda juga semangatnya kuat ya, ngomongnya cerdas. Kata Bunda juga bisa manfaat untuk lingkungannya. Sehingga menghasilkan ketika tadi isi tas kurang nih ada solusinya. Ditambah lagi badannya fit, badannya sehat, keluarganya sehat. Tentu para perempuan ini yang akan menang nanti Bu, sebetulnya seperti ini. Cuman kadangkala, problemnya itu perempuan itu ada suatu keraguan yang saya rasakan. Saya tahun 2009 pernah duduk di Dewan juga. Pada lolos juga saya diberangkatkan ke provinsi gitu ya. Hebatnya Bu, 1 periode langsung ke provinsi waktu itu. Ya kekurangan sedikit ya Bu ya, sehingga mungkin harus kembali lagi ke kabupaten seperti itu. Tetapi yang saya tangkap ketika saya pelajari, dari waktu 2009 sampai sekarang itu memang ada perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan sistem artinya semangat untuk kesana itu sangat berbeda gitu. Dan tahun 2000 kemarin itu 2019 ini puncaknya yang aneh-aneh kalau menurut saya. Puncak yang aneh-aneh. Di mana perempuan sama-sama ibu terlibat saling tengkas juga, apalagi laki-laki gitu. Sehingga kami yang tadi ketika tidak punya 3 item aja, elektabilitasnya udah punya. Terus lagi populernya punya. Isi tasnya nggak ada Bu gitu. Akhirnya ketika misalkan tadi kita terjun ke lapangan, dengan langkah seorang perempuan, yang perempuannya kan terbatas Bu ya, hanya pagi sampai dengan jam 5 sore, udah jam 5 sore pulang kandang. Sementara laki-laki bisa 24 jam untuk bekerja mengejar suara. Akhirnya banyak perempuan yang keteteran. Tapi insya Allah ketika barusan dapat dari pencerahan dari yang di depan ini, saya insya Allah juga diamanahan juga untuk sekarang di kabupaten, doakan semoga yang terbaik semuanya begitu. Jadi, nah pertanyaannya bagaimana ibu-ibu nih? Saya pribadi untuk meningkatkan semangat itu. Ketika ada satu hal negatifnya apa? Kadang-kala berbicara ini ya. Kalau saya bilang gini, nggak enak gitu. Saya kan kalau di saya tuh punya figur yang lain yang saya lebih bagus gitu. Oh senang gitu. Jadi ini tuh satu partai politik ada yang saya kagumi, misalkan. Saya tuh berpikir, mending itulah dapat, saya mundur gitu Bu. Nah, kalau sekarang itu salah ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kepedean itu gitu, meningkat pede itu. Iya, mungkin kayaknya ini untuk, mangga saya pas saja ya yang ini. Terima kasih Ibu.
Hatur nuhun, panginten. Langsung jawab atau dikumpulin dulu? Langsung jawab dulu aja satu. Langsung jawab. Oke. Tingkat kepedean. Tadi saya sampaikan, misalnya figur teman ibu satu partai ini dia, keren nih gitu kan. Jangan malah mengkeret, dampingin dia gitu. Jadi yuk Badami, Bapak ke wilayah mana? Bapak ke wilayah itu. Oke, kalau gitu saya ke wilayah ini. Kira-kira gitu Bu. Jadi perpaduan ini di antara dapil nantinya akan terisi. Kalau si Bapak misalnya bilangan pembagi pemilih, contoh ya waktu kemarin saya dapilnya Cirebon Indramayu. Kami partai menghasilkan 440.000. Jadi bilangan pembagi pemilih negara ada hese besar banget. Tapi hampir ketiga saya hampir dapat. Yang terakhir suara saya itu sudah 40.000. Ternyata yang dapat adalah 40.800. Bayangin. Karena apa? 40.800 ini adalah suara partainya. Yang bersangkutan cuma 16.000 Bu. Aku nggak dapat. Tapi ya sudahlah. Tapi ini kerja bareng kita menghasilkan 440.000. Memang untuk Jawa itu berat ya. Bilangan pembagi pemilih rata-rata 300.000 per satu suara. Tapi nanti kan dibagi sesuai dengan apa hasilnya. Dihitung kembali sehingga tidak harus 330.000. Jadi dari 440.000 kita mendapat 2 kursi plus hampir ketiga. Jadi Ibu tidak usah menjadi minder ataukah juga kecil hati, tetapi saling mengisi. Oh beliau masuknya ke perguruan tinggi kepada guru-guru. Oke, saya punya teman di wilayah pertanian misalnya gitu. Garap mereka. Misalnya tadi contoh Ibu Ketua mengatakan tanam cabai rawit. Cabai rawit ditanam di berbagai macam desa ataukah RW RT. Lalu kita menjadi pengumpul untuk menjualkan cabai rawit itu, menghasilkan kan pelan-pelan gitu. Jadi kita harus jeli melihat di sini beliau siapa, beliau ahlinya di mana, nyawernya di mana. Saya mah tidak pakai nyawer. Saya akan menggalang yang lebih kena kepada mereka sendiri. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Bahwasanya nanti Ibu juga bisa punya peluang untuk tingkat provinsi lagi misalnya. Atau ke pusat, mah enggak. Itu dicoba gitu. Jadi nggak usah takut Bu. Justru teman partai kita sebetulnya yang harus kita kerjasamakan. Walaupun kadang-kadang udahlah Bu, suara Ibu nanti buat saya aja deh. Maaf ya, bocoran ini mah kadang-kadang teh permainannya di situ di akhir. Gitu kan. Nah jadi dari awal kita deketin aja, kita pepet aja dia gitu. Karena saya pernah punya pengalaman waktu di Indramayu juga. Salah satu figur teman kami ini juga suaranya gede banget. Terus Bapak kemana aja sih, menggalang apa saja sih? Dia sebut saya masuk ke sini. Oke, saya masuk ke pertanian. Jadi aku masuk ke kelompok tani dan nelayan. Jadi akhirnya kita mix. Disitulah mungkin keunggulan menjadi suara partai kita besar. Insya Allah kita ke bawah. Kira-kira gitu Bu. Sok mangga dicoba lagi. Iya, jadi jangan ragu-ragu Bu ya. Oke, Ibu ada tambahan? Saya kira cukup ya. Itu teknik. Itu teknik dari Bu Teti itu. Tetap kalau saya begitu ya, punya keyakinan. Jadi jangan motivasi itu internal yang didahulukan, jangan eksternal begitu ya. Jadi kita percaya diri pada kemampuan kita, kemudian berlatih dengan kecerdasan. Karena apapun juga kalau kecerdasan ini berkurang, kita tuh udah mati ketakutan, itu semua habis. Itu menurut saya ya. Jadi jelas dari sekarang saya mohon semua perempuan memiliki motivasi yang tinggi. Dan untuk memiliki motivasi yang tinggi, benar tadi kita harus sehat, jasmani dan rohani. Ya, jangan makan harus sisa kata Ibu tadi. Tapi makanlah dengan nampaknya kita juga punya hak untuk makan demi kesehatan kita. Kita sehat, kita harus bisa juga memelihara orang lain. Betul Bu? Kalau kita sakit, mana bisa. Termasuk tadi, kita akan mencalonkan jaga diri kita baik-baik. Kesehatan kita, jasmani, rohani, terutama apa? Motivasi kita. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Tati. Oke, cukup ya. Oke, baik. Selanjutnya, mangga Ibu silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Carini dari Cimanggung. Saya akan bertanya tentang bagaimana dan tugasnya apa saja nanti kalau misalkan jadi dewan itu. Terutama tadi Bunda bicarakan bahwa nanti tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nah itu apa triknya dan harus bagaimana kita. Terus yang keduanya bagaimana untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terutama kaum perempuan, kaum ibu-ibu yang notabene kalau pas musim kampanye itu dia lihatnya uang. No penting mah ya uang, nah berani berapa gitu. Nah seperti itu. Jadi bagaimana trik atau tekniknya untuk memberikan pengertian politik kepada kaum perempuan. Yang ketiga mungkin kepada Ibu Dokter bagaimana untuk supaya trik kita menjadi sehat untuk terutama untuk kaum ibu-ibu yang siap untuk menjadi caleg. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lumayan banyak juga sudah ini. Silahkan. Masa saya saja? Ibu dulu kesehatan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi sehat jasmani itu dari hati kita. Penelitian terakhir orang sakit itu 95% adalah dari ini dan ini. Ya, jadi nomor satu yang paling dijaga adalah rasa kita, positif thinking kita, dan yang terakhir adalah juru makanan kita. Makan kita bagus, kalau kita stres, tertekan, pikirannya juga nggak karu-karuan, percuma itu. Mutu makanan itu nggak ada gunanya. Jadi di rumah sakit itu sekarang justru kita membina kesehatan mental, bukan fisiknya. Mentalnya dulu yang kita sehatkan, fisik gizi harus di rumah sakit. Tapi titik terutama adalah dari rasa dan otaknya harus dibuat positif semua. Untuk itu semua akan jadi sehat. Lingkungan harus sehat dulu. Kalau mau nyala keluar, internal harus sehat dulu. Enggak keluar rumah, kita ditekan suami, ditekan lingkungan, orang tua, anak-anak juga enggak pada ikhlas, enggak akan berhasil, Bu. Benar, sekian ya. Oke. Saya mungkin ingin menambahkan pertanyaan tadi yang nomor 2 ya Bu ya. Kenapa ibu-ibu itu selalu kok berpikirannya uang? Bagaimana cara untuk merekrut mereka tanpa tergantung kepada pragmatisme mungkin itu ya Bu ya, kurang lebih. Ya, jadi pengalaman yang saya lakukan, suara ibu-ibu itu adalah suara yang luar biasa. Yang menurut tadi adalah suara tetap atau suara nupageh sebenarnya. Nah justru kuncinya bukan kita bayar mereka dengan uang. Walaupun pada dasarnya ibu-ibu mah bagi duit gitu aja buat belanja, buat jajan anak dan sebagainya. Tapi coba kita jalin dengan ikatan emosional. Kalau antara hati kita sudah terjalin dengan mereka, insya Allah itu akan lebih dari segalanya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada ibu-ibu sebagai perempuan, tadi dengan prinsip perempuan harus pilih perempuan, kita harus melakukan pendekatan secara emosional kepada mereka. Kita datang bertemu dengan mereka, kita sharing dengan mereka apa nih kesulitan mereka, kesulitan tentang ekonomikah, kemudian kita sharing tentang kadang-kadang perempuan masih ada yang mengalami KDRT misalnya, atau menghadapi anak-anaknya yang bandel, atau mengenai permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa disaringkan antara kita dengan para ibu-ibu tersebut, sehingga mereka seolah-olah menemukan kita adalah sebagai konsultannya mereka gitu. Nah oleh karena itu perempuan, kenapa perempuan tadi saya tekankan bahwa kita sebagai perempuan, sebagai calon legislatif itu kita harus cerdas, kita harus mempunyai pengetahuan yang luas supaya kita bisa memberikan wawasan kepada orang lain. Jadi ketika ada orang lain bertanya, kita bisa memberikan pendapat, bisa memberikan advice kepada mereka. Dan yang terutama adalah itu, pendekatan cara emosional dan kekeluargaan, Bu. Dengan kita memberikan program kepada mereka, memberikan sistem, itu akan terjalin dengan baik. Dan insya Allah saya pengalaman pada waktu pilkada saya 2018, walaupun pilkada saya kalah, tapi sampai sekarang konstituen saya tuh masih terjalin Bu. Sampai orang Ujung Jaya sekarang jadi
Panyawah atau Pengebon gitu ya, yang ngurus tanah saya, yang dari Rancakalong, yang dari Sukasari, petani bako gitu ya dan sebagainya. Itu masih terjalin hubungannya sampai sekarang. Karena itu keterikatan. Jadi mereka tidak lupa terhadap kita karena kita sudah pernah berbuat sesuatu kepada mereka dan mereka mengingat, bukan karena saya pernah memberikan uang. Kalau saya pernah memberikan uang misalnya 50.000, nah mungkin seketika itu uangnya habis, seketika itu juga lupa terhadap saya. Tetapi apabila saya pernah memberikan program kepada mereka atau saya pernah datang pada mereka, salah satunya kelompok wanita tani. Saya mempunyai binaan kelompok wanita tani di Kecamatan Rancakalong. Mungkin dalam link YouTube ini beliau dengar. Saya memberikan program kepada mereka sehingga bisa dipakai untuk pemberdayaan bukan hanya untuk ketuanya tetapi untuk semua kelompok taninya sekecamatan. Nah, jadi itu memberikan manfaat banyak. Jadi secara otomatis orang lain mengenal siapa ibu gitu ya, bahwa Ibu Carini ini sudah berbuat memberikan saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, memberikan program bukan hanya kepada satu orang tetapi nanti akan meluas melalui multi level marketing gitu ya kalau di bisnis. Seperti itu Bu, mungkin salah satunya. Iya. Oke, selanjutnya silakan. Saya tambahkan sedikit tentang program. Kurang apa pada saat saya di Komisi 4 memberikan program untuk pertanian dan kelautan senilai 3 miliar dalam 2 tahun. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat Kuwu ya, kepala desa. Ternyata Pilkades itu masuk ke TPS-nya sudah 300.000 itu tadi Cirebon gitu. Jadi ada jagernya tuh, mereka naik motor, hayu cepet kita masuk ke TPS gitu kan. Nah jadi kalau mereka masuk mereka dapat tuh 300.000. Nah jadi waktu saya berpikir sudah cukup banyak dong anggaran yang dikeluarkan walaupun itu anggaran pemerintah, tapi kami yang memfasilitasi, kami yang memilih calon konstituen. Jadi tadi Ibu Ketua mengatakan ini harus di-maintain. Jadi misalnya kelompok tani itu anggotanya Gapoktan ya pada saat itu. Gapoktan itu kita berikan traktor misalnya gitu. Ada berapa kelompok tani di dalam Gapoktan? Ada 6. Ternyata si ketua Gapoktannya saja yang mendominasi penggunaannya traktor. Yang lain enggak pada dikasih kesempatan. Akhirnya ibu mah masih hanana ke ketua Gapoktan sanes ka abdi gitu kan. Jadi memang ini permasalahan harus di-maintain. Jadi misalnya gini, ibu memberikan bibit, sekarang lagi banyak nih misalnya dari Kementerian Pertanian kasih bibit nyawer. Enggak dicatat. Mungkin namanya ada si Siti, si Didu, si siapa. Itu adalah laporan ke kementerian. Kitanya yang sebagai fasilitator mestinya mencatat juga untuk kita. Lalu kita bikin grup WA, katakanlah kita maintain terus. Kalau enggak mah lepas Bu, dikasih segala macam, lepas dikasih kapal 10 GT Ewang, bayangin kapal laut gitu ya untuk mereka mancing. Hilang. Hanya gara-gara apa? Pada hari H kalah dengan 100.000 per TPS tuh gitu, sakit sebetulnya ya. Jadi ini yang memang kita betul-betul harus berhitung. Udah uang memang tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu dengan cara canggih. Jadi kita nggak boleh sampai lepas kontak kepada anak yang itu. Kamu dulu udah saya kasih loh gitu kan. Gimana nih kemarin hasilnya gimana? Kita berkomunikasi aja terus di-maintain. Jadi apakah kita punya call center ataukah juga mungkin kita sendiri yang berhubungan ataukah bagaimana lewat Instagram dan sebagainya, itu sangat bagus. Jadi itu aja Bu. Jadi memang program itu kalau tidak kita kawal tidak berarti apapun. Jadi hati ya. Baik, saya mencoba menjawab yang pertama ya Bu ya. Yang dimaksud Ibu mungkin setelah jadi ya. Setelah ibu atau teman-teman yang lain terangkat jadi anggota dewan, yang pertama yang harus dilakukan pasti culang cileng Bu ya. Jadi kita lihat dulu komunikasi dengan partai politik, karena nanti yang menentukan kita ada di komisi mana itu adalah partai politik. Jadi ibu lihat dulu basic ibu di mana. Misalkan saya dulu yang periode pertama karena basic kita juga di ekonomi, dulu saya juga pengusaha, lalu kemudian kita ada kedekatan karena tandem itu dengan DPR RI.
dulu lebih ke pertanian karena Gerindra identik dengan pertanian pada saat itu. Nah, jadi kita lihat dulu itu Bu. Jadi kita mengusulkan kepada partai politik, Pak, kalau bisa saya diposisikan. Karena di partai politik itu ada praksi Bu. Kalau kami kan yang periode kedua itu Gerindra dapat 6 kursi sehingga kita punya praksi sendiri, tidak berbaur dengan praksi yang lain, tidak dengan partai yang lain. Ya, akhirnya kita komunikasi dengan pihak dengan ketua praksi. Jadi kita minta itu rata-rata. Nah, tetapi yang terjadi sekarang itu Bu, rata-rata perempuan tidak bisa memilih dan meminta. Yang terlihat di partai politik. Jadi seenaknya gitu. Jadi ketua praksi menunjuk si ini di bidang, padahal kita tidak menguasai. Nah, itu yang memang Ibu harus komunikatif dengan pihak partai, dan alhamdulillah di sini ada Bunda Tina yang selalu support kita, seringkali di banyak arahan dari beliau gitu, dari DPD. Kalau saya lebih dekat dengan provinsi, jadi sehingga ada masukan, ada koordinasi lah antara DPC dengan DPD. Nah, itu yang harus Ibu lakukan. Lalu kemudian penguasaan, karena di DPRD juga tidak serta-merta Bu. Ketika saya menginginkan, kan kita dibagi komisi ini dalam 4 komisi itu berbagai, di komisi 1 ya berbagai sektor ya, komisi 1 dengan pemerintahan, kalau di DPRD Bu, DPRD Sumedang. Lalu kemudian komisi 2 ada bidang pertanian Bu. Lalu komisi 3 pendidikan agama di komisi 3. Komisi 4 infrastruktur. Terkadang kita perempuan seperti saya saja menjadi koordinator komisi 4 yang membidangi infrastruktur. Logika, kita kan tidak akan menguasai ketika infrastruktur itu harus perempuan yang melakukan di lapangan Bu, termasuk kita harus menguasai materi berapa luasan dan lain sebagainya dengan kemitraan kita di PUPR, karena itu harus terjalin kemitraan. Jadi banyak hal Bu yang nanti harus dipelajari, komunikasi, jadi harus mulai dari hari ini sehingga kita tidak ditertawakan ketika pas duduk di legislatif. Minimal kita itu sudah punya bekal informasi atau pengetahuan. Saya hanya lulusan SMA loh Bu, baru kemarin juga kita kuliah, putus lagi, tetapi dengan wawasan, dengan komunikasi yang kita lakukan Bu, jadi pengetahuan itu alhamdulillah bertambah. Nah, sehingga pada saat saya sendiri duduk, ini yang lebih beratnya lagi di pimpinan loh Bu. Ketika di pimpinan, mereka kan jam terbangnya sudah lebih duluan dan wawasan juga lebih luas lagi wawasan. Tetapi dengan keuletan kita memposisikan perempuan bagaimana ada di tengah-tengah kaum laki-laki. Nah, itu tipsnya Bu. Jadi ulah hesenanya Bu. Yang susah nanya itu sesat di jalan. Ada peribahasa seperti itu. Susah bertanya akan sesat di jalan. Jadi kalau saya emang gak gengsi ke siapapun ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi saya komunikasi bukan hanya di internal partai politik, itu yang harus dilakukan Ibu. Jadi kita jangan malu dengan partai politik warna lain, kita itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu Bu tips-tips yang kita sampaikan. Oke, baik. Ya, cukup. Terakhir satu pertanyaan lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani dari Partai Golkar. Saya pernah, pengalaman saya waktu tahun 2004 itu saya menjadi anggota dewan sampai tahun 2009. Pada masa itu sistem pemilu adalah sistem tertutup. Saya mengalami bagaimana sistem tertutup dan bagaimana sistem terbuka. Pertama, kalau kita melihat dalam sistem tertutup, sangat leluasa terhadap kaum perempuan karena partai yang menentukan dan partai juga yang memberikan pendidikan terhadap perempuan itu. Dengan sistem sekarang, dengan undang-undang yang baru itu ada sistem terbuka, sangat sulit Bu di lapangan. Saya mengalami tahun 2009, saya pencalonan kedua, pertama yang saya lakukan rewas dengan kondisi yang baru. Karena waktu itu merupakan saya di dapil kota. Dapil kota disebut dapil neraka karena di sana banyak tokoh-tokoh yang memang dari dapil kota. Alhamdulillah secara kampanye maupun pendekatan dengan masyarakat, alhamdulillah. Saya di Ganeas hampir setengahnya 50% saya dapat suara 200.000 lebih dari Ganeas.
dengan yang lain dengan selatan utara sedikit. Yang jadi permasalahan yaitu terhadap ini tip bagi perempuan sekarang dengan pemilu yang terbuka ini, pengamanan di TPS, Bu. Itu. Saya mengalami, saya punya saksi, tapi tidak pengamanan di TPS. Saksi itu kan itu penghitungan suara sampai malam. Saya dapat data itu di TPS misalnya 2000. Pas gak tahu di pemilu itu gak ada, Bu, suara. Nah itu yang harus kita sebagai perempuan tolong jaga suara kita di TPS masing-masing. Kedua, betul kata Ibu Sonia, hubungan emosional itu perempuan dengan perempuan itu akan mengikat kita sebagai pemilih dan calon. Tapi tetap, Bu, yang namanya perempuan kalah langkah, Bu. Apalagi di daerah kota, money politik berseberang di mana-mana. Itu. Saya mohon kepada mungkin dari saya kan pinginnya ke Bawaslu ke ini untuk bagaimana ini memperketat dengan money politik ini. Itu. Terus selanjutnya saya ini masalah undang-undang sekar yang 30%. Saya berharap dengan mudah-mudahan ya ada perubahan dari undang-undang yang akan datang, yaitu banyak sisa suara yang ini, Bu, di perhitungan terakhir KPU ada sisa suara. Saya hanya memberikan saran bagaimana sisa suara terakhir itu dikasihkan ke perempuan. Itu mungkin harus ada kesepakatan dari setiap partai, terutama di Dewan, Bu, di DPR RI dan kaukus di lembaga ini. Karena kadang-kadang sisa suara itu dari pemilihan terbuka kadang satu dapil gak ada perempuan. Saya berharap meminta atau mungkin hanya masukan sisa suara yang ada di dapil tersebut kalau memang tidak ada perempuannya dikasihkan dengan ke perempuan, tapi berdasarkan suara terbanyak perempuan itu di dapil itu. Itu mungkin masukan-masukan dari saya, karena memang harus tetap DPR RI kader perempuan DPR yang harus lebih tarik lah, Bu, gitu. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mangga silahkan untuk dijawab. Tadi ya untuk pertanyaan yang ketiga tadi itu ada masukan kan, harapan dan masukan. Itu saya sudah katakan tadi di dalam hasil rakernas kaukus perempuan politik yang kedua kemarin itu ada salah satu klausul itu dilakukan. Yang pertama tadi, kita mengharapkan seluruh partai politik ya, misalnya menempatkan posisi nomor 1 untuk perempuan yang perempuan yang memang betul-betul punya kekuatan ya, potensial itu nomor 1 di 30% dapil, itu kan ada. Nah, yang nomor 2, tempatkan perempuan, berikan tadi pasti satu perempuan bagi yang di dapil tersebut tidak ada suara perempuan. Itu termasuk bahwa suara-suara sisa yang tadi itu diberikan kepada perempuan ya, agar di dapil tersebut ada perwakilan perempuan. Itu sudah masuk. Berarti ini yang harus disosialisasikan kepada partai-partai politik ini. Lalu yang ketiganya ada kompensasi untuk perempuan-perempuan yang sudah berjuang habis segala macamnya ya, kemudian dia betul-betul tidak menang, kalah. Jadi partai politik harus berpikir, termasuk yang menang tadi, Bu. Nah, ya itu harusnya jangan dibiarkan mereka sudah ngehutang, sudah berkorban segala macam, akhirnya mereka menderita sendiri, itu nggak boleh. Jadi kaukus perempuan politik lewat rapat kerja nasional mengatakan baik partai politik maupun yang bersangkutan yang menang itu kan, karena suaranya bukan mutlak menang sendiri, Bu, bukan, tapi itu sumbangan dari orang dan tidak menang. Jadi diberikan kompensasi agar yang bersangkutan tidak putus asa begitu ya, dan merasa dihargai. Itu, Bu, ada 3 klausul sudah itu. Kemudian yang tadi perlindungan dari kekerasan kampanye, yang terakhir money politik tadi. Nah ini tolong ya. Nah ini tolong disosialisasikan. Kalau saya secara pribadi Golkar, maaf, ini Ibu tadi mendengar ya waktu itu ada rakornis, saya memang menyampaikannya. Kebetulan waktu itu MC-nya Pak Iswara kan mengatakan, jadi mengatakan bahasa ini,
Ratna ketua KPPI Jawa Barat. Jadi mengandung partai gue kan, betul kan? Nah saya sampaikan waktu itu. Nah mudah-mudahan aja didengar ya, diingat. Kemudian juga apalagi kalau kita desak serentak Bu Sonia. Jadi Bu Sonia mungkin di Sumedang, galakan itu. Ada waktu audiensi dengan partai politik ya. Katakan inilah hasil rapat kerja nasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Siapa tahu di antara mereka tergugah. Ya, inilah adalah satu perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang memang lebar untuk kita, kemudian juga kemudahan, kelancaran, dan akhirnya goal sukses untuk itu. Terima kasih. Tentang saksi mungkin Bu Rani. Jadi ada saksi dari tiap partai politik kan di dalam tertutup, saksi tertutup, masing-masing dua kalau nggak salah per TPS ya. Jadi kita ini juga tetap harus punya saksi. Memang berat. Per satu desa itu 10 TPS. Waktu di Indramayu ada 321 desa. Kali 10 TPS berarti 3.210. Kali 100.000 aja sudah 321 juta. Padahal ini teh ada Kabupaten Cirebon, ada Kota Cirebon. Jadi hampir 1 miliar. Kita udah kehabisan, udah nggak ada lagi bensin gitu ibaratnya gitu. Ya udahlah pasrah saja. Nah, apa yang terjadi? Apakah saksi-saksi yang diutus oleh partai politik itu tuntas sampai terakhir? Kadang-kadang Pak ngestuduh capek. Lalu kehela tanda tangan dulu berita acara. Jadi belum ada keputusan sudah nanda tangan berita acara. Ini yang harus diwaspadai. Bagaimana kita mungkin bersama-sama dengan teman perempuan patungan deh, ibaratkan untuk saksi, kamu jaga TPS ini sampai segitu, itu sampai segitu, ibaratnya gitu, sama-sama menjaga. Jadi apakah mau dikasih 100.000 per saksi ataukah 200.000, walau alam ya kalau misalnya ada uangnya gitu kan. Bahkan ada satu partai politik yang saya perhatikan di Bekasi waktu itu, waduh, suplai makanannya luar biasa. Makan pagi siang malam, makan pagi siang malam, malam dikasih bubur ayam. Sementara mungkin dengan dana dari partai, kadang-kadang ngerokok gitu cukup gitu, ibaratnya gitu. Nah jadi inilah yang harus kita waspadai bahwa menandatangani berita acara sebelum keluar keputusan itu yang bikin kita menjadi kolaps. Gitu. Kira-kira gitu Bu Rani. Nuhun. Ya itu cukup ya untuk hari ini. Kela iya mah jadi karena bansos ya kela. Iya, Bu, ini keluhan bukan dari Bu saja. Seluruh daerah sama. Ketika ada program-program yang nama bansos, ya, PIP, PKH dan lain-lain, itu memang turun langsung dari dari pemerintah langsung. Jadi jadi dipilihnya juga mungkin langsung ke yang namanya RW, RT itu segala macamnya. Dan ironisnya mereka-mereka yang dipercaya itu mementingkan dulu saudaranya, kerabatnya, anaknya, keponakannya. Jadi akhirnya yang punya, yang tidak. Ini adalah sulit bagaimana mengatasinya. Ini masukan-masukan sudah mengalir ke atas ke pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak berdaya. Karena apa? Data-datanya juga dari mereka begitu Bu ya. Nah ini mungkin teman-teman nanti yang ada di DPRD mudah-mudahan ini bisa kita pemikiran bersama dan kita sebagai anggota dewan ini jelas sebagai pengawas kita lakukan ini pengawasan kita masukan serentak dari kota kabupaten sampai ke pusat itu tolong tanyakan karena dari pusat bantuannya dari kementerian itu. Dan kementerian juga ketika mau di ACC itu lewat DPR dulu. Nah ini sebelum mereka itu memberikan data-data yang valid, yang benar, ya tolong. Ini mungkin ada suatu keseragaman kita. Mudah-mudahan Bu, karena ini adalah PR bersama, keluhan bersama, ya bukan dari Ibu saja. Dari seluruh Indonesia ini telah terjadi demikian Bu ya. Keadilan tidak merata seperti itu. Nah terakhir dari saya ibu-ibu sekalian tadi ya. Ketika ibu-ibu nanti berkampanye, jelas ya Bu, bukan instan, tapi terus dari sekarang kita langsung pendekatan. Dan Ibu tolong, kebohongan itu niat kita baik, waktu kampanye, ketika ada kesempatan waktu ada di dewan, itu dilakukan jangan seperti begitu. Ini menyakiti perasaan-perasaan rakyat sendiri. Mari kita menjadi manusia-manusia atau perempuan-perempuan yang memiliki komitmen yang tinggi. Konsisten dan ajak begitu ya Bu. Ini yang ingin saya laksanakan.
Satu lagi yang saya ingin harapkan, saya akan mengutip dari program sinergi dan kolaborasi. Yang pertama kerjasama. Kedua itu adalah ikhlas. Bukan ikhlas, kerjasama yang satu. Kedua, jangan saling menyalahkan. Ya, itu jangan saling menyalahkan. Ketiganya apa itu Bu? Transparan. Kemudian terakhir, marilah kita bekerja dengan ikhlas. Itu saja ya. Ini mungkin suatu perpaduan antara sinergi kolaborasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia lintas partai politik yang ada di DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan hasilnya nanti sangat-sangat membanggakan kita semua. Sumedang jadi the best begitu. Iya. Salam KPPI, satu tekad, satu tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu tadi ya. Makanya nanti kita doakan ibu-ibu semua jadi dewan, Ibu Ratna jadi Menteri Sosial ya. Menteri ini yang sebelah sana Menteri Kesehatan, ini Menteri Sosial, ngegantiin yang suka cuci mobil. Oh ya, pemberdayaan perempuan bebas lah Bu, yang penting jadi menteri ya. Saya ikut ibu ya. Saya ikut ibu. Asa marek yang ngengkled kantong, memang kedua loba mikir. Pusing. Oke, baik, itu tadi obrolan kita hari ini di Women Talk. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar, materinya juga nggak banyak, tapi ini karena memang ada perempuan-perempuan hebat datang, kita ingin mengambil pengalaman-pengalamannya, makanya langsung diadain acara ini gitu ya. Oke, mumpung ibu-ibunya masih ada di depan, jangan kemana-mana. Yang masih berdiri di sini, yang tadi di fotonya cuman kelihatan kerudungnya, baru kelihatan cuman blazernya, sok di belakang ibu-ibu kita foto bareng. Di belakang musik juga sudah siap. Terima kasih banyak untuk hari ini, untuk acara pelantikan, untuk acara Women Talk. Pokoknya sukses terus untuk DPC Sumedang. Terima kasih untuk seluruh panitia, untuk seluruh pengisi acara, untuk seluruh pengurus yang hari ini ikut dilantik, dan juga untuk seluruh tamu undangan. Terima kasih banyak. Untuk tim multimedia juga terima kasih, untuk tim musik juga terima kasih. Saya Mita Imoruya juga harus pamit. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita nanti ketemu lagi di program-program lain berikutnya bersama dengan DPC KPPI Sumedang. Hayo, yang di belakang mau pada di foto enggak? Itu yang di belakang, hayo, cus, gabung yuk. Siapa lagi? Mana lagi?